tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Kejadian itu dimulai ketika ia mengalami kecelakaan parah. Tubuhnya terpental, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika Raka membuka mata, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, dan sekelilingnya tampak berbeda. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di jalan, dikelilingi orang-orang yang panik. Namun, yang membuatnya benar-benar terkejut adalah saat ia menyadari bahwa ia berdiri di luar tubuhnya sendiri. Apa ini? Kok gue bisa lihat diri sendiri? Gumamnya. Seketika, ia merasakan tarikan kuat. Raka merasa tubuhnya melayang ke atas, semakin jauh dari tempat kejadian. Seketika, ia menembus sesuatu yang menyerupai pusaran cahaya. Semuanya terjadi begitu cepat, dan dalam sekejap, ia sudah berada di tempat yang sama sekali asing. Tempat itu dipenuhi kabut keemasan yang berpendar. Raka melihat sosok-sosok bayangan bergerak pelan di sekelilingnya. Beberapa terlihat seperti manusia, tetapi ada juga yang bentuknya tak bisa ia jelaskan dengan logika. Tiba-tiba, ia mendengar suara menggema, seolah berasal dari segala arah. Raka, perjalananmu baru dimulai. Raka mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, atau setidaknya ia merasa begitu, meskipun ia tidak yakin apakah ia masih memiliki jantung di dimensi ini. Ia melangkah maju, atau lebih tepatnya, ia merasa dirinya terdorong ke depan tanpa menggerakkan kaki. Di depan sana, perlahan-lahan muncul sebuah gerbang raksasa yang bercahaya. Gue, mati, tanyanya dalam hati. Sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, gerbang itu mulai terbuka, mengundangnya untuk masuk. Dari dalamnya, muncul cahaya yang begitu terang, dan Raka merasa ada kekuatan besar yang menunggunya di balik gerbang tersebut. Begitu Raka melangkah melewati gerbang bercahaya, ia merasa seperti ditarik ke dalam lorong panjang yang berputar. Cahaya di sekelilingnya berpendar-pendar, menciptakan warna-warna yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sensasi yang ia rasakan sulit dijelaskan, seolah-olah seluruh dirinya berubah menjadi energi murni. Tiba-tiba, lorong itu berakhir. Raka kini berdiri di sebuah tempat yang luas, seperti dataran tak berujung. Langitnya berwarna keemasan dengan awan tipis melayang pelan. Di kejauhan, ada sosok-sosok bercahaya yang berjalan perlahan, seperti tengah melakukan perjalanan menuju sesuatu. Di mana ini? Gumamnya. Sebuah suara muncul dari belakangnya, lembut namun penuh wibawa. Kau berada di persimpangan jiwa, Raka. Ia menoleh dan melihat sesosok pria berjubah putih dengan wajah yang tidak asing, namun ia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Persimpangan jiwa, tanya Raka, bingung. Pria itu mengangguk. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa dipersiapkan untuk perjalanan selanjutnya. Kau punya pilihan, Raka. Kembali, atau melanjutkan. Jantung Raka terasa berdebar. Apakah ia benar-benar bisa memilih? Atau semua ini sudah ditentukan sejak awal? Raka menatap pria berjubah putih itu dengan penuh kebingungan. Jadi, kalau gue memilih lanjut, gue bakal kemana? Pria itu tersenyum samar. Itu tergantung. Ada banyak perjalanan yang harus ditempuh, banyak kebenaran yang harus kau lihat. Sebelum Raka sempat menjawab, angin kencang bertiup dari kejauhan. Dari balik kabut keemasan, muncul bayangan hitam yang bergerak cepat ke arahnya. Suasana mendadak berubah. Udara yang tadinya hangat menjadi dingin menggigit. Raka. Suara berat itu menggema, seolah berasal dari dasar kegelapan yang tak berujung. Raka merasakan sesuatu menariknya, berbeda dari tarikan lembut yang ia rasakan sebelumnya. Kini, ada kekuatan yang lebih kasar, seakan ingin membawanya ke tempat yang gelap. Pria berjubah putih mengangkat tangannya. Jangan takut. Kegelapan akan selalu mencoba menarik mereka yang ragu. Bayangan hitam itu semakin dekat, membentuk sosok yang perlahan mulai tampak jelas. Raka bisa melihat mata merah menyala dan wajah yang dipenuhi kegelapan. Sosok itu tampak mengulurkan tangan, mencoba meraih Raka. Pilih sekarang. Seru pria berjubah putih. Jangan biarkan kegelapan merenggutmu. Raka menelan ludah. Ini bukan hanya sekadar perjalanan biasa.
Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan sekarang, ia harus memilih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Raka menutup matanya sesaat. Dingin yang menjalar dari sosok gelap itu terasa menusuk sampai ke tulangnya, meski ia tak yakin apakah dirinya masih memiliki tubuh fisik. Ia merasakan jantungnya berdegup cepat, sementara suara pria berjubah putih masih menggema di kepalanya. Jangan biarkan kegelapan merenggutmu. Dengan segenap keberanian, Raka mundur selangkah, menjauh dari tangan kegelapan yang nyaris mencengkramnya. Seketika, cahaya keemasan dari gerbang tempatnya berdiri mulai bersinar lebih terang. Bayangan hitam itu meringis, seakan merasa terpanggang oleh sinar tersebut. Aku memilih cahaya, bisik Raka, meskipun suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia bayangkan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ledakan cahaya melesat dari tubuhnya. Bayangan hitam itu mengerang keras sebelum perlahan-lahan memudar, terseret kembali ke dalam kegelapan yang tak berujung. Suasana yang sebelumnya menegangkan kini berubah menjadi lebih tenang, meskipun sisa-sisa energi gelap masih terasa di udara. Pria berjubah putih mengangguk puas. Pilihanmu telah dibuat. Kini perjalanan sesungguhnya dimulai. Tiba-tiba, tanah di bawah Raka mulai berubah. Permukaan yang tadinya seperti awan keemasan kini membentuk sebuah jalan panjang yang berkelok. Jalan itu bercahaya, namun di ujungnya terlihat sesuatu yang belum bisa ia pahami. Langkah selanjutnya ada padamu, ujar pria berjubah putih. Ikuti jalan ini, dan kau akan melihat apa yang seharusnya kau ketahui. Tanpa ragu, Raka melangkah maju, menapaki jalan cahaya yang membentang di hadapannya. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, sekaligus kewaspadaan terhadap apa yang mungkin menantinya di ujung perjalanan ini. Raka melangkah menyusuri jalan cahaya dengan hati-hati. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah ia melayang di atas permukaan yang tak nyata. Udara di sekitarnya bergetar pelan, membawa suara bisikan yang samar, seperti percakapan yang hanya bisa didengar sebagian. Di kejauhan, sebuah gerbang raksasa mulai terlihat. Gerbang itu bercahaya keperakan, dengan ukiran-ukiran yang terus bergerak, membentuk simbol-simbol yang tak ia kenali. Saat ia mendekat, suara dari gerbang itu mulai terdengar lebih jelas. Yang melangkah ke sini, bersiaplah menghadapi kenyataan. Raka menelan ludah. Seakan merespons keberadaannya, gerbang itu perlahan terbuka, mengungkap pemandangan yang begitu luar biasa. Di baliknya, terbentang sebuah dunia lain, bukan surga, bukan pula neraka, tetapi sesuatu yang berbeda. Langitnya berwarna ungu pekat dengan bintang-bintang berputar cepat di atasnya, dan di tanahnya berdiri sosok-sosok bercahaya yang berjalan tanpa suara. Saat Raka melangkah masuk, ia merasakan tubuhnya berubah. Jantungnya berdetak lebih lambat, pikirannya terasa lebih jernih, dan ia bisa merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah ia bisa memahami seluruh keberadaan dunia ini dalam satu tarikan napas. Namun, sebelum ia bisa menjelajah lebih jauh, sebuah suara lain menggema dari kejauhan. Raka, kau tak seharusnya ada di sini. Raka berbalik. Di hadapannya, berdiri sosok berjubah hitam dengan mata berkilauan seperti bintang. Sosok itu tidak mengancam, tetapi suaranya penuh ketegasan. Apa maksudmu? Tanya Raka, berusaha memahami situasi. Kau telah melewati batas dunia yang seharusnya tidak bisa dilewati manusia biasa. Hati Raka berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ia bisa sampai ke tempat ini? Dan apa yang menantinya selanjutnya? Raka menatap sosok berjubah hitam di hadapannya. Mata sosok itu berkilauan seperti bintang, memberikan kesan misterius sekaligus menenangkan. Namun, peringatan yang baru saja diberikan membuat Raka semakin gelisah. Apa maksudmu aku tak seharusnya ada di sini? Tanya Raka. Sosok itu tetap diam sejenak sebelum akhirnya menjawab, kau telah menyeberangi batas antara kehidupan dan kematian. Tempat ini bukan untuk manusia seperti dirimu. Raka mencoba memahami perkataan itu. Ia melihat sekeliling, memperhatikan sosok-sosok bercahaya yang berjalan tanpa suara. Mereka seolah tidak menyadari kehadirannya. Lalu, ini tempat apa?
Ini adalah dunia yang terlupakan, ujar sosok berjubah hitam. Di sini berkumpul jiwa-jiwa yang kehilangan arah, mereka yang tidak bisa kembali ke dunia asalnya, tapi juga tidak diterima di dunia lain. Raka merinding. Apakah ia juga akan menjadi bagian dari mereka? Apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Tapi aku masih hidup, kan? Raka berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sosok itu menatapnya dalam, seolah menilai sesuatu yang tidak bisa Raka pahami. Kau berada di antara dua dunia. Waktumu belum habis, tapi semakin lama kau di sini, semakin sulit bagimu untuk kembali. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tidak ingin terjebak di tempat ini. Lalu bagaimana aku bisa kembali? Sosok berjubah hitam mengangkat satu tangan dan menunjuk ke kejauhan. Ada jalan, tapi tidak semua yang datang ke sini berhasil menemukannya. Raka mengikuti arah yang ditunjukkan. Di kejauhan, di balik kabut keunguan, samar-samar terlihat sebuah pintu bercahaya. Namun, untuk mencapainya, ia harus melewati tanah kosong yang dipenuhi bayangan gelap yang bergerak tidak wajar. Aku harus melewati itu. Raka menelan ludah. Sosok berjubah hitam mengangguk. Keberanian dan keyakinanmu yang akan menentukan apakah kau bisa keluar dari sini. Dengan napas berat, Raka menguatkan tekadnya. Tidak ada pilihan lain. Ia harus mencoba. Raka menatap lurus ke depan, ke pintu bercahaya yang samar-samar terlihat di kejauhan. Jaraknya tak bisa dipastikan, dan jalan menuju ke sana dipenuhi bayangan gelap yang bergerak tak wajar. Rasa takut mulai merayap dalam dirinya, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. Ia melangkah maju. Begitu kakinya menyentuh tanah kosong itu, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bayangan-bayangan yang tadinya diam mulai bereaksi. Mereka bergerak mendekat, merayap seperti kabut hitam yang siap menelannya. Raka menggertakkan giginya dan mempercepat langkah. Namun, semakin cepat ia berjalan, semakin bayangan itu menyelimuti tubuhnya. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan lirih yang memenuhi kepalanya. Berhenti, kau tidak akan bisa keluar, kau milik kami. Raka mengguncang kepalanya, berusaha mengusir suara-suara itu. Tidak, aku harus kembali. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkram lengannya. Raka terkejut dan hampir jatuh. Ia menoleh dan melihat salah satu bayangan itu berubah bentuk. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi wajahnya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun, dari sosok itu, Raka bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Jangan tinggalkan kami, suara tanpa suara itu merasuk ke dalam pikirannya. Raka menarik lengannya sekuat tenaga. Aku bukan bagian dari kalian. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berlari menuju pintu bercahaya. Bayangan-bayangan itu mencoba menahannya, tapi setiap langkahnya terasa lebih ringan. Cahaya dari pintu itu semakin terang, seolah menariknya keluar dari kegelapan yang mencekam. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Napasnya memburu, tubuhnya hampir kehabisan tenaga, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan satu loncatan terakhir, Raka menerobos pintu bercahaya itu. Saat Raka menerobos pintu bercahaya, tubuhnya terasa melayang. Ia dikelilingi cahaya putih yang begitu menyilaukan, membuatnya harus menutup mata. Sensasi hangat menyelimuti dirinya, kontras dengan kegelapan dingin yang baru saja ia tinggalkan. Perlahan, ia membuka mata. Kini ia berada di tempat yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayangan menakutkan, tidak ada lagi bisikan menyeramkan. Yang ada hanyalah hamparan padang luas berwarna keemasan, dengan langit yang tampak lebih cerah daripada langit dunia yang ia kenal. Raka melangkah perlahan, masih tidak percaya dengan tempat ini. Udara di sini begitu sejuk, setiap tarikan napasnya terasa begitu ringan. Namun, di kejauhan, ia melihat sosok lain berdiri di tengah padang, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Sosok itu mengenakan jubah putih panjang, wajahnya bercahaya, sulit dikenali. Namun, ada sesuatu yang familiar dari kehadiran sosok ini, seolah Raka pernah mengenalnya sebelumnya. Kau sudah jauh melangkah, suara sosok itu terdengar lembut namun penuh wibawa. Siapa kau? Tanya Raka.
Aku adalah penjaga batas antara kehidupan dan kematian, jawabnya. Kau sudah hampir mencapai akhir dari perjalananmu. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Jadi, aku bisa kembali. Sosok itu mengangguk pelan. Namun, sebelum itu, ada sesuatu yang harus kau pahami. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah. Raka melihat potongan-potongan kehidupannya sendiri, wajah orang-orang yang ia kenal, kenangan-kenangan yang pernah ia lalui. Setiap adegan terasa begitu nyata, seakan ia kembali mengalaminya. Kehidupanmu masih belum selesai, lanjut sosok itu. Namun, apa yang kau alami di sini akan mengubahmu. Kau tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Raka menatap sosok itu dengan penuh kebingungan. Apa maksudmu? Kau akan mengerti ketika waktunya tiba. Perlahan, cahaya di sekitarnya mulai berpendar semakin terang. Tubuhnya kembali terasa ringan, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Raka tahu, saatnya kembali sudah dekat. Sejak hari itu, hidup Raka tak lagi sama. Bukan hanya karena pengalaman mati surinya yang begitu nyata, tetapi karena sesuatu yang ia bawa kembali. Awalnya, ia mencoba mengabaikan suara-suara samar yang sering berbisik di telinganya, bayangan-bayangan di sudut matanya, atau firasat aneh yang datang tanpa alasan. Namun, semakin ia mengabaikannya, semakin kuat kehadiran mereka. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di kamarnya, cahaya lampu tiba-tiba meredup, lalu mati. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan ada sesuatu di dalam ruangan, meskipun ia sendirian. Raka. Suara itu terdengar jelas. Suara yang familiar, tetapi sekaligus asing. Ia menoleh dan melihat sesosok bayangan berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tak memiliki wajah, namun Raka bisa merasakan kesedihannya. Kau bisa melihat kami sekarang, bisik sosok itu. Raka terdiam. Ia tahu, ini bukan lagi halusinasi. Ini adalah kenyataan baru yang harus ia hadapi. Perjalanan yang ia pikir telah berakhir ternyata baru saja dimulai. Sejak saat itu, Raka belajar menerima kemampuannya. Ia bisa merasakan kehadiran mereka yang belum pergi, mendengar cerita yang belum selesai, dan membantu mereka menemukan jalan menuju cahaya. Namun, di balik semua itu, Raka tahu satu hal, ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Sebuah misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Dan ia harus bersiap menghadapi semuanya.